Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu Niken. Selamat hari Minggu loh ya. Cuma ini kita ada kegiatan. Ibu-ibu semuanya ini sudah selesai pekerjaan rumah semuanya, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya hari Minggu, tapi ternyata kita tidak libur. Ya, Tetap semangat, nggih? Selalu semangat. Alhamdulillah. Salam sehat pokoknya. Nggih. Ya. Meskipun saat ini kita dalam kondisi PPKM, yang penting tetap semangat. Ya. Untuk mengawali kegiatan ini, mohon dibantu untuk petugas piketnya. Siapa yang mengisi ice breaking-nya, kami persilahkan biar lebih semangat. Oke, terima kasih Bu Niken. Sama-sama, Kali ini saya bertugas piket untuk membuka dan memberikan ice breaking di paparan Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian apa yang kita pelajari hari ini juga bisa bermanfaat kepada kita dan peserta didik kita nantinya. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, supaya kita juga lebih fresh karena seharian ada di dapur, saya juga seharian di dapur. Sebelum memulainya kita main-main dulu, ya Bu. Main-mainnya seperti ini. Ya, Bu Eva. Mungkin bisa diikuti tangannya di depan. Tangannya seperti ini. Ikuti saya, ya Bu. Ya. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Mungkin ibu-ibu juga bisa mengikuti kata-kata saya. Mikrofonnya enggak usah di-mute. Mikrofonnya mungkin. Oh, yes, siap. Enggak. Masih ini ya, saya contohkan dulu. Saya datang untuk bimtek dan bersemangat. Saya datang untuk bimtek dan bersemangat. Bisa kita mulai bersama? Nyanyinya bareng biar rame, ya? Siap. 1, 2, 3. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. 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 Masih bingung di depan, ya Bu? Siap. Oke. Ya, 1, 2, 3. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Kami datang untuk bimtek untuk datang. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Sekali lagi, ya. Otot. Ya lagi, ya. Sekali lagi, ya. Ya. Lebih cepat. 1, 2, 3. Balik gitu ya nyanyinya, Bu. Oke, jadi kami datang untuk bimteknya 2 kali, kemudian yang kembalinya 1 kali. Kebalikannya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat. Kami datang untuk bimtek datang. Kami datang untuk bimtek dan bersemangat.
Sudah semangat Ibu-ibu? Semangat. Sudah. Sudah Terima semangat. kasih. Ya. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Ibu Niken. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva sudah refresh untuk kegiatan hari ini. Paling enggak kita melemaskan otot-otot yang selama 5 hari kemarin itu kita full kegiatan baik di sekolah maupun di rumah gitu ya Bu. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Untuk kali ini kita langsung masuk ke materi saja mengenai prinsip assessment di dalam BK. Ini saya akan share screen dulu ya Ibu-ibu. Apakah sudah nampak? Sudah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip assessment. Di sini prinsip assessment itu nanti akan kita jelaskan secara bertahap. Tentunya ibu-ibu sudah tahu semuanya apa itu assessment. Assessment itu merupakan penilaian. Jadi assessment itu bagi guru BK itu hukumnya wajib ya ibu-ibu. Jadi assessment di sini kita itu membuat penilaian-penilaian yang ada di dalam kebekaan, di dalam layanan kita. Nanti pada akhir sesi ini kita akan memahami tentang yang pertama 5 prinsip assessment. Yang mana dalam 5 prinsip assessment ini ada di situ yang namanya prinsip pembelajaran dan assessment. Ada lagi 5 prinsip assessment, keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran. Nah, ini langsung saja saya lanjutkan. Nah, untuk prinsip pembelajaran di sini, yang pertama itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang mana di dalam prinsip belajar ini kita mengacu pada kebutuhan peserta didik. Jadi masing-masing peserta didik tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan ini nanti kita tuangkan di dalam assessment kita sebagai guru BK. Yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kalau pada guru mapel, kita bisa menyebutnya asesmen pembelajaran, tetapi di dalam BK kita menyebutnya dengan asesmen layanan. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Ini di sini kegiatan pembelajaran kita dan layanan kita itu harus mendukung pengembangan yang kognitif sesuai dengan karakter peserta didik. Yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunikasi sebagai mitra. Jadi pembelajaran di sini ini dirancang itu tidak hanya sesuai dengan kebutuhan peserta didik saja, tetapi juga sesuai dengan budaya yang ada di sekolah kita. Jadi asesmen itu kita bisa menyesuaikan. Tentunya asesmen yang ada di sekolah A itu berbeda dengan asesmen yang ada di sekolah B. Yang berikutnya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kita mempunyai tujuan yang mana pembelajaran kita nantinya, layanan kita nanti berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya kebutuhan peserta didik yang saat ini, tetapi kita juga akan membuat model layanan kita, asesmen kita itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang. Sampai di sini mungkin
ada yang perlu kita sharingkan, mungkin dari sekolahnya Bu Eva, Bu Arina, atau Bu Devi tentang assessment. Monggo, siapa yang duluan sharing, saya persilahkan sebelum kami lanjutkan untuk ke bahasan berikutnya. Kalau saya Mungkin sudah iya. Terima kasih, nggih, monggo Bu Arina. enggak, saya mau bilang kalau saya ini udah paham, bisa dilanjut ke Nggih, saya lanjut nggih. Nah, 5 prinsip assessment di sini bisa dilihat bahwa assessment merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan yang memfasilitasi pelayanan, menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik, dan orang tua. Assessment di sini itu tidak hanya sekedar ditujukan kepada informasi kepada peserta didik, melainkan informasi nantinya dari hasil assessment itu bisa memberikan informasi baik bagi guru dan bagi orang tua. Di sini guru BK merancang layanan berdasarkan hasil assessment. Jadi bisa kita lihat bahwa yang dimaksud di sini adalah sebelum kita membuat program, kita harus membuat rancangan assessment dulu. Yang mana rancangan assessment itu merupakan bentuk dari kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang kita tuangkan di dalam assessment. Sehingga nanti pada saat siswa itu memasuki tingkatan yang baru, di kelas 10, 11, kelas 12, kita harus melancarkan yang namanya assessment. Dan assessment itu macam-macam bentuknya. Itu nanti akan kita klasifikasikan. Itu kita bahas belakangan ya, Ibu-ibu. Nah, untuk assessment yang dikembangkan sejak awal perencanaan layanan sehingga nantinya assessment tersebut akan terintegrasi dan berkaitan dengan model pelayanan kita nanti. Nah, keterkaitan antara tujuan pelayanan dan assessment itu nanti yang kita rancang. Yang pertama adalah termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar. Terus assessment yang targeted sesuai dengan kebutuhan layanan. Assessment memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik dilayani dan juga sebaliknya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau kita langsung lanjut? Lanjut. 5 prinsip assessment. Assessment dirancang dan dilakukan harus sesuai dengan tujuan. Jadi assessment kita buat harus sesuai dengan tujuan yang ada. Tujuan untuk peserta didik, tujuan informasi kepada orang tua, serta tujuan yang ada informasi buat guru. Nah, assessment dapat digunakan untuk 1, mendorong proses pelayanan, menjadi bagian dari pelayanan dan mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Itu yang kita sebut assessment proses. Yang berikutnya adalah menilai hasil layanan dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Itu biasa kita sebut sehari-hari itu dinamakan assessment hasil. Menentukan kebutuhan layanan dan membentuk program pelayanan individual peserta didik kita sebut assessment diagnostik. Kalau assessment ini, assessment proses kita lakukan pada saat kita sebelum dan pada saat proses assessment atau layanan kita itu berjalan. Kita sudah melakukan assessment proses. Jadi mulai dari kita waktu bimbingan klasikal itu merupakan bagian dari assessment proses kita. Kita nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti berkaitan dengan topik layanan kita. Itu juga termasuk assessment proses. Kalau assessment hasil dari contoh-contoh yang sudah ada, anak mengumpulkan tugas dari assessment proses kita analisis, kita tarik kesimpulan, itu yang dinamakan assessment hasil. Berikutnya,
Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, serta memberikan informasi baik bagi guru, peserta didik, orang tua, mengenai kemajuan pencapaian pelayanan, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Di sini bisa dilihat bahwa asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar. Jadi masing-masing anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang menguntungkan pada saat kita melakukan penilaian asesmen, itu anak bebas dengan anak mau mengisi apa karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang diberikan terpercaya. Asesmen yang kita buat itu tidak asal. Jadi kita harus mengacu pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik, nantinya akan kita uji cobakan sehingga kita bisa atau mempunyai bentuk asesmen yang memang itu sesuai dengan istilahnya reliable. Jadi tidak asal sehingga kita kalau mempunyai asesmen asal, kita itu nanti hasilnya juga tidak akan bagus untuk asesmen hasilnya. Itu reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Berikutnya adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Itu. Jadi di sini bisa dilihat untuk prosedurnya yang logis, sistematis. Pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita sampaikan di dalam asesmen proses kita harus pertanyaan-pertanyaan yang logis. Itu. Dan untuk bentuk subjektivitasnya harus rendah. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau belum, akan saya lanjutkan tentang prinsip asesmen. Oke, Bu Eva, monggo. Mas Diniva. Oke. Terima kasih Bu Niken atas waktunya. Penjelasan dari Bu Niken sudah sangat jelas. Cuman saya ingin sharing saja dengan pengalaman saya ketika melaksanakan asesmen di sekolah saya. Bu Niken, selama ini kalau di sekolah saya, di awal pembelajaran itu kami guru BK menyebarkan yang namanya IKMS, identifikasi semacam need assessment gitu. Jadi nanti dari hasil need assessment anak-anak itu kemudian kita analisis. Nah, kita analisis, dari hasil analisis itu nanti akan muncul yang namanya perangkat gitu. Karena dari hasil asesmen itu kita peta-petakan anak-anak yang prioritas ingin disampaikan materi tentang apa. Kemudian selain itu juga kita kan bertanya juga tentang masalah tentang pribadi anak-anak. Nah, setelah kita memetakan materi-materi apa yang akan kita sampaikan di bimbingan klasikal, kita juga memetakan anak-anak yang lebih membutuhkan penanganan khusus. Lebih membutuhkan penanganan khusus artinya kita tindak lanjuti dari hasil asesmen tersebut untuk diberikan layanan kepada anak-anak. Nah, yang saya tanyakan ini, saya memakai need assessment ini asesmen yang sudah jadi. Jadi, apakah boleh seperti itu, Bu Niken, atau kita harus menyusun asesmen secara pribadi? Maksudnya kita sendiri yang menyusun, kemudian disampaikan ke anak-anak, atau bolehkah kita memakai asesmen yang sudah jadi itu, kemudian kita analisis? Seperti itu, Bu Niken. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Pertanyaan yang bagus sekali dan ini mungkin terjadi pada sekolah ibu-ibu semuanya ya, termasuk sekolah saya. Memang boleh saja, sah-sah saja kita menggunakan asesmen yang sudah jadi. Itu boleh saja, karena memang asesmen yang sudah jadi itu sudah mewakili dari bidang-bidang yang akan kita gali. Contohnya bidang
belajar, karir, sosial, dan pribadi. Akan tetapi kalau misalkan kita menginginkan merasa bahwa setelah beberapa tahun asesmen kita gunakan kok hanya itu-itu saja, kita perlu merevisi juga boleh. Jadi di sini saya mengatakan bahwa kita boleh memakai asesmen yang sudah ada, yang kan banyak ya Bu, itu ada dijual, terus itu beserta dengan aplikasinya juga. Itu sekolahan saya juga seperti itu. Kalaupun kita mau membuat lagi, itu tentunya juga harus kita uji cobakan, karena itulah tadi harus reliable, valid itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan itu kita bisa memilah-milah mana asesmen yang sekiranya sudah out of date. Kita gantikan dengan misalkan kita buat assessment lagi. Ini saya mau buat Bu ini karena musim pandemi ini kita belum memasukkan assessment. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman BK ada beberapa item-item yang di dalam assessment itu belum kita sisipkan tentang kebutuhan selama pandemi. Tidak apa-apa Bu Eva, itu bisa lanjut digunakan juga tidak apa-apa. Kalaupun minta yang kita mau yang baru, kita juga bisa menyisipkan tentunya nanti aplikasinya kalau itu kan juga sudah berubah ya Bu, karena kalau yang dijual itu secara online dengan model butir item seperti itu, aplikasinya harus itu. Itu. Nggih. Mungkin ada ibu-ibu yang lain. Nggih, Bu Eva, ada lagi? Mboten sampun Oh, nggih. jelas sekali. Nggih, Terima nggih. kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Bu Arina, Bu Devi? Belum ada pertanyaan, Bu. Oh, nggih. Saya lanjut, nggih. Ini yang keempat adalah assessment sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, teknik yang sesuai dengan tujuan layanan yang akan ditargetkan. Guru diberi otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik assessment dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pelayanan, tujuan pelayanan, serta sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, yang perlu dihindari di sini berfokus pada asesmen hasil. Kita harusnya juga akan berfokus pada asesmen proses. Jadi proses yang baik nanti akan memunculkan asesmen hasil yang baik juga. Tapi biasanya ini yang banyak terjadi, kita rajin membuat asesmen proses. Ketika asesmen hasil kita terkendala mungkin karena banyaknya kesibukan atau jamnya kita juga tidak begitu banyak harus menangani kasus A, B, B, dan C. Ini kita belum sempat menganalisis asesmen hasil. Itu masalah yang lumrah yang sering terjadi. Yang berikutnya adalah teaching to test. Jadi itu semacam tes. Jadi anak-anak merasa dengan assessment proses itu merasa dia itu seolah-olah ujian. Itu juga tidak bagus. Jadi di situ kita harus memuat kata-kata yang tidak membebani anak assessment. Jadi bukan seolah-olah kita itu mengintegrasi anak dengan berbagai macam gerojokan pertanyaan seperti itu. Yang perlu kita hindari lagi adalah instrumen assessment tidak sesuai dengan tujuan pelayanan. Misalkan di sini kita membahas topik beriman dan bertakwa atau imtak ya Bu. Tetapi di dalam assessment proses yang kita luncurkan ke anak, kita berikan ke anak, kita melenceng. Pembahasannya studi lanjut atau cita-cita kamu seperti apa, itu kurang cocok. Jadi harus sesuai dengan topik yang kita bahas pada saat bimbingan klasikal ataupun kita waktu bimbingan kelompok kita juga bisa memberikan assessment proses itu. Ini melaksanakan assessment hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai untuk pengisian rapot. Itu juga perlu kita hindari. Karena guru BK di dalam e-rapot, kita hanya kalau di tempat saya itu menilai nilai sikap. Itu ada di sekolah lain, sikap itu yang menilai wali kelas. Tetapi kalau di SMK 1 Boyolangu, sikap itu kriteria penilaian sikap itu
Yang menilai adalah guru BK, yang mana pengolahannya itu bekerja sama kolaborasi dengan guru PKN, guru agama, dan guru BK. Itu Bu, itu dituangkan dalam e-raport untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan penilaian yang penilaian selama dia menjadi anak bimbing kita. Yang terakhir adalah menggunakan hanya satu teknik penilaian. Ini juga kurang bagus. Jadi misalkan assessment itu hanya digunakan dalam bentuk tes saja. Itu juga tidak lazim lah. Lebih baik kita menggunakan dengan berbagai macam bentuk assessment yang mungkin ada yang angket, ada yang mungkin wawancara. Jadi anak tidak melulu seperti mengerjakan ujian saja. Kita lanjutkan untuk laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana, informatif, dan memberikan informasi bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan peningkatan mutu pelajaran. Laporan assessment ini harus memuat informasi-informasi untuk peserta didik, orang tua, dan guru. Jadi assessment itu sifatnya tidak menjadi rahasia buat kita sama anak didik saja. Jadi perlu kita hasil dari assessment bisa nanti kita kolaborasi dengan guru untuk menangani anak ini, gitu. Nah, laporan mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil assessment formatif dan sumatif. Assessment harus mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Assessment juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk pengembangan diri mereka. Assessment yang mudah dilakukan oleh guru. Jadi semua guru BK saya rasa untuk melakukan pelaksanaan assessment ini saya rasa hampir semua guru BK bisa ya Bu. Karena apa? Itu sudah kewajiban kita dan itu memang tanggung jawab kita karena kita itu berbeda dengan guru mapel. Kalau kita ngopeni kebutuhan peserta didik secara mental itu jauh lebih sulit daripada kita hanya sekedar memberi ilmu saja, tetapi kita harus bisa merangkul secara emosional, secara spiritual, psikologis, dan sebagainya itu. Berikutnya adalah keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Ini assessment dirancang berpusat pada kompetensi siswa, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kita adalah dengan ketercapaian atau ketuntasan masalah. Jadi ini kita bahasnya kalau di guru BK, anak itu bisa tuntas di dalam permasalahannya. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran tingkat sebelumnya. Yang kedua adalah pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini menanamkan grow mindset, pola berpikir tumbuh, harapan assessment harus bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Ini dengan contohnya seperti ini. Untuk yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Assessment sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi. Jadi tidak hanya guru mapel, guru BK juga membuat kalau guru mapel RPP, kalau guru BK RPLBK, tentunya juga akan memuat di situ ada yang namanya capaian layanan, di situ ada tujuan, dan masih banyak lagi. Untuk yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang secara konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Assessment dirancang berpusat pada anak,
pada peserta didik, gimana kehidupan latar belakang keluarga peserta didik, orang tua masyarakat juga dilibatkan, begitu juga lingkungan belajar. Atau kita sekarang ini menyebutkan dengan budaya kerja di sekolah gitu. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, di mana keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran di sini membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dunia yang lebih baik. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Ini karena musimnya pandemi seperti ini, kita juga memberikan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi secara digital yang sudah ada. Contohnya pada saat pelatihan kita menggunakan LMS sebagai penunjang kegiatan itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nanti sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan, Bu Arina, tentang sharingnya bagaimana asesmennya di sekolah berjalan seperti apa, terus apa yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan asesmen, bagaimana anak-anak waktu asesmen dilakukan asesmen itu antusiasnya bagaimana, itu monggo kalau bisa sharing nanti teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain mungkin bisa juga sharing dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Kalau tidak ada, oh Bu Eva, monggo Bu Eva. Masih di mute. Oke. Terima kasih Bu Niken untuk sharing pengalaman saya ketika melancarkan asesmen di masa pandemi ini. Sekolah kami melancarkan asesmennya melalui Google Form Bu Niken. Jadi kami mengirim Google Form ke anak-anak untuk diisi asesmennya. Jadi kami minta mengisinya ya tidak, bukan bercerita. Nah, dari hasil jawaban anak-anak itu baru kita kelola. Nah, untuk mengetahui antusias atau tidaknya, mungkin kita bisa melihatnya dari anak-anak seberapa banyak sih mengumpulkan need assessment yang sudah kita sebarkan, di. Kalau di tempat saya sebenarnya kalau dibilang antusias nggih kurang juga sih. Jadi mungkin selama pandemi ini mereka lebih menyepelekan istilahnya. Jadi kalau dikasih tugas, jadi ketika kita kasih tugas, kasih Google Form supaya anak-anak tolong ini dikerjakan paling lambat besok misalkan. Nah besok ketika kita buka masih ada sekitar hanya 10 anak, 20 anak per kelas yang mengirim. Jadi masih di bawah separuh lah yang mengirimkan hasilnya. Itu berarti mereka kurang antusias, atau mungkin kurang antusiasnya karena alasan mereka sih ketika saya tanya, enggak punya paketan Bu, sinyalnya susah Bu, enggak punya wifi Bu, begitu banyak alasannya. Jadi ketika waktunya sudah habis, kami lihat masih banyak, kami buka lagi untuk mengakomodir jawaban anak-anak sampai semuanya bisa terisi. Seperti itu Bu Niken. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva sharingnya. Nah, itu terjadi juga Bu. Memang masa pandemi ini berbeda sekali dengan kalau kita secara tatap muka ya Bu. Itu mengkondisikan anak juga sulit. Karena apa? Anak itu terkadang dengan sejuta alasan, yang paketannya habis, yang itu kita juga harus maklum gitu, karena memang kondisinya memang seperti itu. Kita mau istilahnya marani satu persatu juga tidak mungkin. Nah, yang kemarin yang saya menyikapi masalah seperti itu, kita bentuk dari di dalam kelas itu ada yang namanya koordinator kelas Bu, tidak hanya ketua. Jadi istilahnya nanti itu yang mengoprak-ngoprak. Jadi temannya, berapa teman yang sudah mengumpulkan, itu tolong dihubungi, teman A menghubungi B, yang B menghubungi C. Jadi gitu Bu, istilahnya bersambut seperti itu. Jadi
kita membentuk koordinator di tiap kelas untuk menghimpun tugas-tugas anak itu. Padahal juga di PJJ atau di LMS itu kita juga ada deadline pengumpulan. Tetapi anak kan mengacuhkan seperti itu. Jadi perlu memang ada sentuhan-sentuhan dari guru BK, harus kita mempunyai teknik untuk bisa mengatasi seperti itu. Itu Bu, mungkin bisa membantu. Nanti Bu Eva juga akan membentuk koordinator, membentuk petugas-petugas kelas, tidak hanya ketua, wakil, dan sekretaris, tetapi ada yang khusus untuk menghimpun, mengoprak-oprak tugas-tugas itu. Gitu ya Bu Eva. Itu saja karena mungkin waktunya juga. Oh, Bu Arina, nggih, monggo. Iya, menanggapi pertanyaan Bu Eva, itu saya hanya memberikan masukan. Yang untuk masa pandemi ini Bu ya, memang itu sulit banget. Wong waktu anak-anak belum PJJ itu aja sulit, apalagi ketika sekarang masa pandemi. Nah, itu saya teknisnya itu ngalah Bu saya. Kayak contohnya itu saya japri Bu, satu-satu gitu. Kenapa ndak di ini nak, kenapa ndak pernah absen? Absen aja loh, nanti Bu, nanti itu baru ini. Sehingga kan kayak sekolah saya itu kan ada pembuatan laporan pembelajaran. Jadi kepala sekolah saya itu meminta kita pamongnya itu membuat laporan dalam bentuk apa screenshot tugasnya anak-anak absennya gitu. Nah kita kalau pernah saya itu melaporkan itu jumlahnya itu 0 gitu. Terus saya ditanya kepala sekolah saya kenapa kok bisa 0? Iya Pak, saya itu anak-anak enggak ada yang ngerjakan. Ya itu Bu, diobrak-obrak ya Bu. Pokoknya jangan sampai enggak merespon pelajaran BK. Batin saya ya memang BK itu di mata anak-anak itu kan kayak enggak penting gitu ya Bu ya. Karena enggak ada nilai skornya gitu loh. Terus ya sudah dari situ saya termotivasi untuk ki opo ya biar anak-anak ini jangan 0 gitu loh absen itu loh Bu, kalau di screenshot 0 kan saya malu gitu. Akhirnya saya ngalahi anak-anak, saya motivasi pagi waktu jam saya apa masuk gitu langsung saya motivasi kata-katanya itu ya tegas. Habis itu kalau misalnya nggak absen-absen saya japri, kenapa nggak pernah absen nak, tak telepon. Terus yang rumahnya dekat-dekat sekolahan itu saya mampir waktu sekolah. Jadi memang teknisnya itu saya itu ngalahi Bu, gitu. Oh iya Bu, saya mau tanya, mau sharing sih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal asesmen sama kode etik guru BK ini, boleh enggak ya Bu dibahas di sini? Boleh saja Bu. Iya. Nggih, monggo. Kita Saya sharing tuh bareng-bareng. Iya, asesmen ini kan kita itu saling mendukung, saling ini ya semua bagian itu sebenarnya. Nah, cuma selama ini, selama saya menjadi guru, itu saya suka bisa dibilang sebel sama guru-guru yang kepo sama kasus anak, tapi ya cuman kepo aja gitu loh. Sedangkan untuk menyampaikan apa yang dipercayakan, diamanahkan sama anak-anak itu kan kita itu tidak boleh ngomong kan itu sudah kode etik. Nah akhirnya yang saya percayai itu adalah wali kelas. Ternyata ya beberapa wali kelas ini juga istilahnya suka gosip mungkin ya. Akhirnya masalah anak ini terblow up gitu, akhirnya anaknya itu malu, marah, nah kayak gitu. Ini jenengan ada ndak ya kasus kayak gini di sekolah dan menyikapinya itu gimana? Karena kalau saya simpen sendiri itu juga banyak gitu loh. Banyak kan masalah yang saya ini dari anak-anak saya handle dan saya juga manusia biasa yang ndak lepas dari masalah. Cuma menurut jenengan itu gimana caranya supaya untuk meminimalisir gitu loh, karena itu kayak dilema tahunan gitu Bu saya itu. Ya terima kasih. Ya, itu juga sering terjadi Bu Arina di sekolah saya ya. Kita padahal sudah menyimpan rapat, tetapi karena kita itu dalam menangani anak kan kita berkolaborasi dengan beberapa guru yang terkait dengan masalah anak. Nah, kadang itu dari guru si A yang kita ajak menangani itu yang justru membocorkan. Padahal kita sudah mewanti-wanti ke anak, ini kamu cerita, kamu ini tidak akan bocor. Kita kan memberikan penguatan kepada anak supaya mereka itu dekat dengan kita dan percaya kalau masalah kita itu tidak akan nanti, oh masalahmu nanti apa terekspos keluar seperti itu. Tetapi kenyataannya mereka menipu, ini kok sampai terdengar ini loh Bu, teman saya sampai terdengar ini. Nah, itu
saya juga kecewa sih dengan guru itu. Cuma karena saya juga akan tanggung jawab dengan si anak, itu saya bukan dilabrak ya Bu. Itu kita dekati, kita ajak bicara baik-baik seperti ini. Akhirnya beberapa guru itu akhirnya mengerti Bu, kalau ini kepentingan anak, ini juga aib seorang anak, itu kita jangan seperti itu gitu. Bahkan itu dulu sempat ada guru X itu sempat dipanggil KS itu karena ya itu bocorin itu Bu. Jadi akhirnya sekarang itu juga sudah mulai mereka ada perasaan apa ya Bu, menyimpan itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan karena memang ada yang guru sampai dipanggil kepala sekolah gara-gara membocorkan seperti itu. Mungkin karena itu Bapak Ibu guru yang tahu itu sekarang sudah pada diem itu Bu. Iya, Bu, betul. Tapi itu, Bu, ini ada karakter. Ini bukannya saya ini ya, Bu, ya. Cuma sempat itu saya itu ya bisa dibilang sakit hati. Memang Ibu, maksudnya Ibu guru ini saya omongi, Bu, nun saya Bu penjenengan ini ya, Bu ya, jangan gini nanti gini 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 gini. Kenapa sih Bu Arina tambah ngegas kayak gitu loh? Kenapa sih Bu? Kode etika gitu. Saya tambah digitukan. Akhirnya saya pergi, tapi habis itu kalau ada apa-apa sama anaknya, itu yang menurut saya pilah. Jadi kalau yang bersifat benar-benar rahasia gitu saya handle sendiri. Akhirnya itu saya gitu, Bu. Itu terima kasih Bu Niken. Demikian tadi, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah sudah siang, saya tutup penyampaian materi, paparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semuanya, termasuk saya, dan ada kurang lebihnya. Nanti kita belajar bareng di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.